Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Febiana. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil implementasi cluster analisis, yaitu pengelompokan pola gaya hidup menggunakan metode K-means clustering. Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan individu berdasarkan kesamaan pola gaya hidup dan kondisi kesehatan mereka, sehingga kita dapat memahami keragaman populasi secara lebih terstruktur dan bermakna. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah Health Lifestyle Dataset, yaitu data survei gaya hidup dan kesehatan individu dari populasi umum. Dataset ini sangat besar, terdiri dari 100.000 baris observasi dengan 16 variabel. Namun untuk keperluan analisis klaster ini digunakan sampel sebanyak 2.000 baris agar komputasi lebih efisien. Jenis datanya adalah data primer yang mencakup tiga kategori informasi demografis, seperti usia dan jenis kelamin, kebiasaan sehari-hari, seperti langkah kaki, jam tidur, dan konsumsi air, serta indikator kesehatan klinis seperti BMI, detak jantung, tekanan darah, dan kadar kolesterol. Total terdapat 16 variabel yang mencakup ID, age, gender, BMI, daily step, sleep hour, water intake, calorie consumed, smoker, alcohol, resting hours, systolic BP, diastolic BP, kolesterol, family story, dan juga disease stress. Analisis ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu pertama, mengelompokkan individu berdasarkan kesamaan pola gaya hidup dan indikator kesehatan. Kedua, mengidentifikasi segmen populasi yang memiliki karakteristik serupa. Ketiga, memberikan wawasan untuk perancangan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dan keempat, menentukan jumlah klaster yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode King-Means Clustering dengan alur kerja 5 langkah. Yang pertama yaitu persiapan data, dimulai dengan persiapan data dan memilih 10 variabel numerik kontinu dan sampling 2.000 baris, lalu standarisasi menggunakan Z-score, agar setiap variabel memiliki bobot yang setara. Kemudian menentukan jumlah klaster berdasarkan elbow method berbasis WSS, lanjutkan proses clustering dengan K sama dengan 4, and start sama dengan 25, dan set sama dengan 123 untuk hasil reproducible. Dan terakhir, evaluasi melalui visualisasi PCA dua dimensi serta profil rata-rata tiap klaster. Sebelum menjalankan algoritma, clustering data terlebih dahulu dipersiapkan secara cermat. Dari total 100.000 observasi, diambil sampel sebanyak 2.000 baris, dan ditemukan 24 data yang mengandung nilai kosong atau NA, khususnya variabel income, sehingga data tersebut dihapus. Dari 16 variabel yang tersedia, dipilih 10 variabel numerik kontinu untuk digunakan dalam clustering, yaitu age, BMI, daily steps, sleep hours, water intake, calories consumed, resting hours, systolic BP, diastolic BP, dan kolesterol. 6 variabel lainnya sengaja dikecualikan dengan alasan yang jelas. Variabel ID hanya berfungsi sebagai penanda unik, gender bersifat kategorikal dan tidak cocok untuk humans. Smoker dan alkohol adalah variabel binar yang dapat mendistorsi perhitungan jarak. Family history juga binar dan tidak mencerminkan kuantitas, serta disease race merupakan label target yang tidak seharusnya menjadi fitur ini. Untuk menentukan berapa jumlah klaster yang paling optimal, digunakan elbow method yang bekerja berdasarkan nilai WSS atau Witten Cluster Sum of Square. WSS mengukur seberapa besar kata data berkumpul di sekitar titik pusat atau sentroid masing-masing klaster. Semakin kecil nilai WSS, semakin homogen klaster tersebut. Dari grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa nilai WSS menurun secara tajam dari K1 hingga K sama dengan 4. Namun setelah K sama dengan 4, penurunannya menjadi jauh lebih landai dan tidak signifikan. Titik di mana perubahan kemiringan ini terjadi disebut titik siku atau elbow. Dalam grafik ini, titik tersebut terlihat jelas berada di K sama dengan 4. Artinya, menambah jumlah klaster di atas 4 hanya akan meningkatkan kompleksitas model tanpa mempertimbangkan peningkatan homogenitas yang berarti. Oleh karena itu, K sama dengan 4 dipilih sebagai klaster yang optimal. Sebagai perbandingan awal, dilakukan percobaan clustering dengan K sama dengan 2. Visualisasi PKA menunjukkan data terbagi menjadi dua kelompok yang relatif berimbang.
masing-masing sekitar 50% dari total sampel. Klaster satu didominasi oleh individu yang aktivitas fisik tinggi dan usia yang lebih tua. Sementara klaster 2 berisi individu yang aktivitas fisik lebih rendah dan usia lebih muda. Meski pembagian ini terlihat logis, kesamaan dengan dua masih terlalu sederhana karena segmentasi yang dihasilkan masih sangat kasar dan belum mampu menangkap keragaman pola gaya hidup yang sesungguhnya. Inilah mengapa eksplorasi dengan jumlah klaster yang lebih banyak perlu untuk dilakukan. Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan visualisasi PCA untuk 4 pilihan jumlah klaster, yaitu K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Dari keempat panel tersebut dapat diamati secara visual bagaimana pemisahan antara kelompok berubah seiring bertambahnya jumlah klaster. Pada K sama dengan 2 dan K sama dengan 3, klaster yang terbentuk masih cukup besar dan tumpang tindih, sehingga karakteristik tiap kelompok belum terlihat secara jelas. Pada kelas sama dengan 4, pemisahan antar klaster mulai terlihat lebih tegas dan setiap kelompok memiliki wilayah yang cukup berbeda dalam ruang PCA. Sementara pada kelas sama dengan 5, meskipun pemisahan terlihat semakin detail, beberapa jumlah klaster mulai terlihat terlalu kecil dan sulit dibedakan antara satu sama lain. Perbandingan visual ini memperkuat keputusan untuk menggunakan K sama dengan 4 sebagai jumlah klaster yang paling seimbang antara kejelasan segmentasi dan kesederhanaan model. Inilah hasil akhir clustering dengan K sama dengan 4 yang merupakan konfigurasi optimal. Visualisasi PCA menunjukkan 4 kelompok yang cukup terlihat dengan masing-masing sentroid yang ditandai dengan tanda silang hitam. Cluster satu yang disebut sebagai aktif dan usia tua berisi 474 individu dengan rata-rata usia 51 tahun dan 13.335 kaki per hari. Klaster 2 disebut dengan sedang dan usia muda, terdiri dari 496 individu berusia rata-rata 42 tahun dengan 7.359 langkah per hari. Klaster 3 disebut sebagai sangat aktif dan juga senior, merupakan kelompok terbesar dengan 516 individu berusia rata-rata 53 tahun dan aktivitas fisik tertinggi sebesar 14.478 langkah per hari. Terakhir, atas klaster 4 yang disebut kurang aktif berisi 514 individu berusia 46 tahun, rata-rata dengan hanya 7.098 langkah per hari. Kelompok yang paling perlu mendapat perhatian dalam program kesehatan. Selanjutnya, slide ini menampilkan profil rata-rata setiap klaster secara lebih detail melalui grafik batang ternormalisasi dan tabel ringkasan. Dari grafik dapat dilihat bahwa klaster 3 mendominasi hampir semua indikator aktivitas fisik. Sementara klaster 2 memiliki nilai daily step yang sangat rendah dibandingkan dengan kelompok lain. Yang menarik untuk dicermati adalah data kolesterol. Klaster 4 yang kurang aktif memiliki rata-rata kolesterol tertinggi yaitu 232 dibandingkan klaster 1 sebesar 223, klaster 3 sebesar 224, dan klaster 2 yang paling rendah yaitu 216. Dari sisi jam tidur, klaster 4 juga memiliki rata-rata tidur yang paling singkat yaitu 5,8 jam per hari, jauh di bawah klaster 1 yang tidur rata-rata 6,9 jam per hari, dan pola ini mengindikasikan bahwa klaster 4 adalah kelompok yang paling berisiko secara kesehatan karena kurang gerak, kurang tidur, dan juga berkolesterol tinggi. Sehingga dari presentasi saya sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa terdapat 4 poin utama. Yang pertama yaitu dari sisi data dan pre-processing, Health Lifestyle Dataset dengan 100.000 baris berhasil diproses di mana 10 variabel numerik kontinu dipilih, 24 data NH dihapus, dan 2.000 sampel digunakan untuk efisiensi komputasi. Kedua, dari sisi penentuan klaster, Elbow Method secara jelas menggunakan K sama dengan 4 sebagai jumlah klaster optimal karena titik itulah penurunan WSS membentuk siku yang paling terdefinisi. Ketiga, dari sisi hasil segmentasi, terbentuk 4 segmen gaya hidup yang bermakna. Klaster 1 yaitu aktif 2, klaster 2 sedang muda, klaster 3 sangat aktif senior, dan klaster 4 kurang aktif. Masing-masing dengan profil langkah kaki, tidur, dan kolesterol yang
berbeda-beda. Keempat, dari sisi implikasi praktis, segmentasi ini dapat langsung dimanfaatkan untuk merancang program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, program peningkatan aktivitas fisik dan perbaikan pola tidur khusus untuk kelas 4 yang paling membutuhkan perhatian lebih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.